jalan berdua. Cakep. Berdua memakai baju batik. Cakep banget itu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Cakep. Hidupmu akan jadi lebih baik. Asik. Indahnya langit berwarna biru. Cakep. Sebiru lautan di Raja Ampat. Cakep banget itu. Tak ada ruginya menghormati guru. Ilmu kita menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Musoni. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya, agar dapat membantu Pak Musoni membangun channel ini. Terima kasih. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, hari ini kita akan membahas bab 3 tentang berbakti, hormat, berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Tapi sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti, hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana berperilaku hormat serta taat kepada kedua orang tua dan juga kepada bapak dan ibu guru. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa sekalian, berperilaku hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru, kita terlebih dahulu memahami makna apa itu perilaku hormat serta taat kepada kedua orang tua dan guru. Jadi perilaku taat kepada kedua orang tua dan guru itu yaitu perilaku menghormati, perilaku tidak menyakiti, dan perilaku menyenangkan kedua orang tua kita dan juga kepada bapak dan ibu guru kita. Nah, perilaku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah sudah menjelaskan tentang perintah hormat serta taat kepada kedua orang tua ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, taat
dan patuh kepada kedua orang tua kita. Yaitu surat Al-Isra ayat 23. Dan selain itu masih ada lagi beberapa ayat yang lain, diantaranya Al-Quran surat Luqman ayat 14, kemudian hadis riwayat Tirmizi, berikutnya ada hadis riwayat Muslim tentang perilaku mengajak orang lain dalam kebaikan, dan juga hadis riwayat Ahmad tentang perilaku menghormati kepada bapak dan ibu guru kita. Baik para siswa sekalian, bagaimana penerapan perilaku hormat dan taat dalam kehidupan sehari-hari, serta apa saja hikmahnya? Ya. Perilaku hormat dan taat kepada kedua orang tua. Nah, nanti kita akan membahas lengkap bagaimana perilaku hormat itu, apa saja yang termasuk dalam perilaku hormat ini, dan taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, bagaimana perilaku hormat dan taat kepada kepada bapak dan ibu guru. Kemudian apa saja hikmah perilaku hormat serta taat kepada orang tua dan guru. Perilaku hormat dan taat kepada kedua orang tua, ya, itu ada kondisi di mana orang tua masih hidup. Nah, ini ada perilaku yang perlu kita biasakan. Ya. Apa saja perilaku yang perlu kita biasakan dalam bagaimana menghormati, berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, antara lain seperti berkata yang baik, berkata lemah lembut, memperlakukannya dengan cara yang baik, membantu pekerjaan rumah. Kalau ngomong sopan, jangan ngomong sambil membentang-bentang, melaksanakan perintahnya, bersikap sabar dan menahan amarah. Kalau ada perselisihan dengan kedua orang tua, maka kita harus mengalah, menahan amarah. Kita tidak boleh marah-marah terhadap kedua orang tua. Memposisikan kedua orang tua kita di tempat yang mulia. Merawat mereka saat usia mereka semakin sepuh, semakin tua, maka kita harus mendoakannya. Ya, kita mendoakan setelah sholat fardu, kita mendoakan. Kemudian perilaku berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayarkan hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, dan menyambung silaturahim kepada teman-teman dan saudara-saudara dari orang tua kita. Ya, gitu. Sedangkan perilaku berbakti dan taat terhadap guru seperti perilaku sopan, mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, mendengarkan ketika pelajaran sedang berlangsung, dan juga memuliakannya, melaksanakan nasihatnya, dan juga kita mendoakan kedua bapak dan ibu guru kita. Para siswa sekalian, apa saja hikmah perilaku taat dan hormat kepada kedua orang tua dan juga guru? Yang pertama adalah menjadi kunci masuk surga. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah juga ridho kepada kita. Ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu berdasarkan ridhonya kedua orang tua, dan marahnya Allah itu juga
bisa jadi disebabkan oleh marahnya kedua orang tua kita kepada kita. Maka berbakti kepada orang tua menjadi kunci masuk surga. Yang kedua yaitu mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah sebagaimana berjuang fisabilillah, berperang di jalan Allah. Dan yang keempat yaitu memberi ketenangan dalam hati dan jiwa. Nah, ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita nikmati jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian hal-hal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.